Yohanes 7 nomor Nyata itu 21 jadi kepala. 23. Dengar Namboru, dalam Yohanes 27 nomor 21, ya apa kata Yesus di situ? Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi mereka mengikuti kehendak Bapa yang mengutus aku. Apakah Bapak berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan buat Kristen? Tidak. Apakah Bapak berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan sesembahan buat Kristen? Tidak. Tidak pernah Bapak itu berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahan bagi iman Kristen. Sekarang gini Namboru, jika memang Namboru imani Yesus itu bangkit di antara orang mati, di mana dalam Bible dikatakan Tuhan bangkit dari kematian? Mana? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada ganggu hujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Aki Farouk dengan Kristen-Kristen ini ya. Dan ada seorang perempuan Kristen ketika tidak mampu menjawab hanya caci maki, nah itu ya, bodoh dan tolol itu keluar dari lisannya. Ya itulah ketika mengimani ya tanpa akal, maka ketika mendapati pertanyaan yang tidak mampu dijawab dengan akal sehat, maka akan menjadi sebuah polemik yang menyakitkan dan akan memaki-maki pada ujungnya. Baik kaum muslimin, demikian videonya. 8 yang baru sampaikan tadi. Aku adalah dia. Dia di situ siapa? Bapak. Jika kau tidak percaya bahwa aku adalah dia. Berarti Yesus dengan tegas mengatakan aku adalah Bapa gitu Namboru? Iya, Bapa di surga. Ketika dalam Yohanes 19 nomor 23 Yesus ditelanjangin, dibuka pakaian, diambil pakaiannya, berarti Bapak juga pada saat itu dalam kondisi nggak bercelana juga Namboru? Dia sebagai kodrat berserah kepada Tuhan, itulah kami sebagai, itulah contoh. Kita harus berserah kepada Tuhan. Dia disalib itu harus berserah. Memang disalib untuk menebus dosa. Dia bangkit, kecuali dia masih di kuburan. Berarti ngapain ku ikuti? Karena dia bangkit ke surga, aku harus ikuti dia. Ketika Yesus berserah diri kepada Tuhan, apakah Yesus Tuhan? Apa aja pertanyaanmu? Tiba-tiba langsung peka dia teman-teman. Iya. Betul aku. Tadi Namboru bilang Yesus berserah diri kepada Tuhan, ya kan? Mencontohkan kepada manusia kita harus berserah. Ketika Yesus mencontohkan berserah diri kepada Tuhan, apakah Yesus itu Tuhan? Nggak ada ayatnya. Tapi yang bilang tadi kalau Yesus itu berserah diri kepada Tuhan. Dia berserah pada Tuhan itu mencontohkan bahwa kami ini harus takut pada Tuhan umatnya. Ketika dia mencontohkan berserah diri kepada Tuhan, apakah dia Tuhan? Tengok aja lah, jawab aja lah sendiri. Nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya kayak gitu. Sekarang kita kau nggak percaya Yesus itu Tuhan, kau kemati dengan dosamu, Paru. Namboru tidak, justru orang-orang yang mengatakan Yesus Tuhan, yang mati akan dosanya, diusir oleh Yesus, dilemparkan Yesus ke dalam neraka. Yohanes 7 nomor 21. Nyata itu jadi kepala. Dengar Namboru, dalam Yohanes 27 nomor 21, ya apa kata Yesus di situ? Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi mereka mengikuti kehendak Bapa yang mengutus aku. Apakah Bapak berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan buat Kristen? Tidak. Apakah Bapak berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan sesembahan buat Kristen? Tidak. Tidak pernah Bapak itu berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahan bagi iman Kristen. Sekarang gini Namboru, jika memang Namboru imani Yesus itu bangkit di antara orang mati, di mana dalam Bible dikatakan Tuhan bangkit dari kematian? Mana?
Sebut Ada satu 3 ayat. hari kan dia bangkit. Ya, kasih Makanya ayatnya. kami- Tuhan bangkit dari kematian. Mana ayatnya? Oh, ada. Tunggu dulu Cari. ya. Cari. Karena apa? Bangkit hari Aku minta ketiga. itu. Karena Bangkit hari Iya. ketiga. Kok bodoh Ya, kali kau Tuhan yang pantas ya nombor. kau. Pantaslah kau mualaf. Kok bodoh kali kau enggak tahu kau Nih. Tuhan kau bangkit. Makanya kau enggak tahu kau dosa kau udah Tuhan yang dihapus. nombor. Tuhan bangkit Astaga. dari kematian. Paru. Kenapa saya minta itu? Kenapa saya minta itu? Gini nombor. Ya, karena di dalam Lukas 24 nomor 3, Tuhannya Namboru jadi mayat. Mereka pun memasuki kuburan itu, tetapi mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada di sana. Dalam Dia Lukas bangkit. 24 nomor 3, ya, kalau memang ada kebangkitan, saya minta Namboru, di mana ayat dalam Bible dikatakan Tuhan bangkit dari Ada. kematian? Ya, kasih datanya Namboru. Cari dulu ya, Kak. Kalau memang ada Namboru, dengar Namboru ya. Kalau memang ada datanya, ya, kupotong rambut si gondrong menjadi cepak. Silakan. Ya, Tuhan bangkit dari kematian ya. Kenapa saya minta kata Tuhan? Karena dalam Lukas 24 nomor 3, Yohanes 20 nomor 13, di situ tertulisnya mayat Tuhan. Ketika dalam kondisi mayat dia Tuhan, bangkit juga harusnya Tuhan. Jangan ketika jadi mayat itu Tuhan, bangkitnya manusia. Ayat 6. Matius 28 ayat 6. Oke, Matius 28. Matius Nah, 28 ayat 6. begini ya, kita gini kan Namboru ya, biar bisa aku komparasi. 2 handphone ku tunjukkan nama Namboru. Matius 28 nomor 6. Sama Lukas 24 ayat 6. Ini ya, tak geser. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat mana bangkit Namboru. Dan dengan Lukas 24 ayat kan bangkit, dia bangkit kau bilang. Lukas 24 Iya, ayat 6 mana lagi. kalimat Tuhan? Mana kalimat Tuhan bangkit dari kematiannya? Dia sudah bangkit. Astaga Tuhan, pantaslah kau baru tengok. Di sini. ampun, baru Lukas 24 ayat 6. Di sini tertulis. Namboru, dalam Lukas 24 nomor 3 tertulisnya yang jadi mayat Tuhan atau manusia? Apa? Sana-sana. Dalam Lukas 24 nomor 3 tertulisnya Tuhan yang jadi mayat atau manusia? Lukas 24 ayat 6. Lukas 24 ayat 6 aku bilang. Tidak, di dalam Lukas 24 nomor 3 ini yang jadi mayat itu Tuhan atau manusia? Tuhan Mayat. kan? Mayat? Mereka mereka memasuki kuburan itu, tetapi mayat Tuhan Yesus, ya kan dia, iyalah mayat Tuhan Yesus lah. Jadi Iya, maksudnya oke. sudah Yang jadi tidak mayat, ada yang jadi mayat Tuhan kan? mayatnya, itu tubuhnya, roh itu Iya, roh mayat Tuhan. tubuh. Iya, mayat tubuh Tuhan kan? Iya, mayatnya tubuhnya lah, karena dia kan udah Tuhan, salib oke. dikuburkan. Jika memang ada kebangkitan, di mana dalam Bible dikatakan Tuhan bangkit dari kematian mana? Lukas 24 ayat Sementara 6. di sini nggak ada kata Tuhan Namboru. Nggak ada Tuhan. Tengok Namboru. Kata iya ini. Namboru di dengar loh, sini. menjelaskan nomor 25 itu, ia tidak ada di situ sebab ia telah bangkit. Sama Oke, seperti kata yang Tuhan telah ada nggak? dikatakannya. Mari lihatlah tempat. Yang saya tanyakan Namboru, adakah tertulis kata Tuhan dalam Matius 28 nomor 6? Ya kan dia menjelaskan yang nomor 25, nomor 5. Aduh, paru pantas lah kau mualaf. Paru, Iya, paru yang saya tanyakan ada belajar agama kau dulu. tertulis kata Tuhan? Di atas dijelaskan bahwa dia sudah bangkit, dia telah Iya, bangkit. yang saya tanyakan bukan kata iya, gitu loh. Jadi- Tapi yang saya tanyakan, adakah tertulisnya kata Tuhan? Sebab iya itu Tuhan, dia itu sudah bangkit. Mengatakan iya, dia Tuhan, dia kan udah bangkit. Tuhan Yesus tuh, Namboru, Tuhan jangan Yesus sudah ngarang, bangkit. Namboru. Tuhan Yesus tuh sudah Jangan bangkit. ngarang. Wah. Jangan Wah, melampaui iya, yang sudah bangkit. tertulis. Iya, itu Ingat kita Tuhan Korintus, Yesus. Namboru. Namboru, jangan melampaui yang mualaf kau. tertulis. Baca Tai Korintus otakmu nggak rupanya. boleh. Namboru nggak boleh melampaui yang tertulis, Namboru.
Kau yang nak mengerti bahasa, kau nak mengerti. Taruh kalau Al-Quran tuh ayat 1 sama ayat 2 ndak nyambung, ayat 2 sama ayat 3 ndak nyambung. Kalau ini nyambung. Dari Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan ya. Kalau memang nyambung ya, kita buktikan. Ada tertulis di dalam Matius 26. ayat 1 baca. Ini tunggu dulu, kita buktikan nyambung nggak Bible nih. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ini perkataan siapa? Dari ayat 5 baca, biar aku tahu Nah, itu ini dulu, yang nomor 6 ini dulu. Nomor 6 ini bisa dulu kita kaji. Udah aku bilang Nomor ayat 6 itu ini, nomor 6 ini dulu kita bersambungan. kaji, nomor 6. Nomor 6 ini dulu Kajilah kita sendiri. kaji. Oke, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ini perkataan siapa? Buka dulu ayat 5-nya. Itu bersambung itu baru. Enggak tahu Bibel rupanya kan Namburu, pantas masih Kristen Masih kau. kagak paru. Enggak Paru. tahu rupanya kok Bibel. Buka ayat 5-nya paru, itu bersambung itu, bukan kayak kelen, tak sambung menyambung, tak sambung. Satu kedua lari, dua ketiga lari. Namburu. Narasi dalam ayat 5 sama ayat 6 itu tokoh yang berbicara itu berbeda. Ya, narasi dalam ayat 6 itu cerita. Narasi dalam ayat 5 itu cerita. Narasi dalam ayat 6 ada sosok yang bercerita. Makanya aku tanya, ada sosok yang berkata. Ketika di dalam Matius 28 nomor 6 ada yang berkata, ia tidak ada di sini. Kan gitu. Itu perkataan siapa? Siapa yang berkata iya itu? Sampai Maria Magdalena, dia tidak ada lagi di situ. Maria Magdalena pagi-pagi subuh-subuh melihat kuburan itu. Pantaslah Namburu, kau masih Kristen Namburu. Pantaslah kau mualaf, kau pindah kau. Tahu kok Bibel kau. Pertama kali yang Nggak melihat tahu kok kuburan Bibel rupanya kau. pertama kali Pantas yang lah masih melihat Kristen. bahwa kuburan kosong itu Maria Magdalena. Pantaslah kau pindah kau Rata-rata orang yang masih Kristen adalah Nggak orang yang pala nggak tahu sekolah-sekolah kau Bibelnya. kan. Nggak pala sekolah kau, langsung kau jadi banyak ulama apamu, pengikutmu. Nah, karena Namburu untuk memahami itu nggak perlu sekolah. Namburu cukup punya otak Namburu. Otakmu isinya tai, makanya kau nggak ngerti. Kalau belajar Kan udah tahu, sekolah ya nggak kan? ngerti. Menghujat ya kan? Namburu. Bukan menghujat. Ya. Namburu dengar Namburu. Ya, ciri-ciri dari orang yang isi otaknya adalah tai, dia menyembah pada sosok yang punya tai. Itu. Dia menyembah Mana pada sosok ayatnya? yang Kau punya buka tai. ayatnya. Kau buka ayatnya. Kau buka ayatnya. Oke, sekarang saya tanya, ya, di dalam kitab Ada Yohanes, di biar Quran Bapak kayak gitu, nggak salah. buka. Dengar dulu, di dalam kitab Yohanes dikisahkan Yesus makan ikan goreng, betul? Betul? Ini kita buka aja ini, biar kita tengok, biar kita buktikan apakah Namburu menyembah pada sosok yang punya tai? Kalau masalah itu Parut, Muhammad juga dia pernah Iya, mengambil betul. air sumur di Abu Daud ayat 61. Coba Nggak buka nyambung Abu itu. Daud ayat 61. Nggak nyambung itu Namburu. Dia Nggak mengambil nyambung. air sumur. Nah, di kitab Lukas Coba saja buka kita ambil, Lukas 24 ya. Dia minta ikan makan. Nah, di Lukas 24. Dikawinkan Dengar sama dulu, apa? Namburu. Mengelak terus. Namburu. Dalam Lukas 24 nomor 42 sampai 43, setelah dia bangkit dikatakan dia makan ikan goreng, betul? Lukas berapa? Lukas Pantaslah Namburu masih Kristen. Lukas berapa? Nalah. Kau yang bodoh. Udah bilang buka ayat apa itu. Tahu dia isi Bibelnya. Mau buka ayat. Kasih tahu ayat berapa? Aku tahu tapi tidak hafal bodoh. Sebanyak itu mana aku hafal ayat bodoh. Masa Ya, Namburu Tuhan. nggak tahu Yesus makan ikan goreng di dalam Bibelmu? Coba Abu Daud 61 coba buka. Apa korelasinya? Beda loh Namburu. Iya Nabi itu sama-sama Muhammad tai juga sumur tuh. Dengar Ada dulu, di sini. Nabi Muhammad SAW ya adalah rasul. Dan sebelum dia pun sudah berlalu beberapa rasul. Rasul itu manusia Namburu, bukan Tuhan. Ini ku kaji, ketika manusia itu punya tai wajar, yang nggak wajar itu Tuhan punya tai. Berarti kau tidak tahu firman. Dia Itu loh, itu nggak wajar. Dia jadi firman lah menjadi manusia. Firman Tuhan. Biar orang dulu, kalau orang dulu itu banyak orang jahat, banyak orang nggak mengenal Tuhan. Makanya Tuhan tuh
firman Tuhan itu menjadi manusia biar orang mengerti loh ada Tuhan. Itu maksudnya. Oke, tadi Namboru bilang gini. Banyak kali pertanyaan kau, aku bertanya dulu. Aku nggak bertanya, aku mengkaji Namboru. Ya, biar Namboru buka akalnya Namboru. Ya, Namboru bilang pada waktu itu banyak orang jahat hingga Firman menjadi manusia, kan gitu. Setelah Firman menjadi manusia di zaman sekarang, emangnya nggak ada lagi orang jahat Namboru rupanya? Nggak ada lagi orang jahat. Nanti Yesus jahat rupanya, nggak ada lagi orang jahat. Iya. Iblis belum masih banyak iblis. Kau pikir iblis habis? Kalau iblis masih banyak, makanya banyak orang jahat. Kalau iblis habis, nggak ada orang jahat lagi. Yesus mati di kayu salib untuk menebus iblis atau menebus manusia? Manusia lah. Menebus dosa manusia. Nah, dengar dulu. Yesus mati di kayu salib untuk menebus kesalahan manusia atau kesalahan iblis? Manusia lah, karena pengaruh iblis. Oke. Setelah Yesus mati di kayu salib, masih ada nggak orang manusia melakukan kesalahan? Masih, tapi kalau orang yang percaya sama Yesus bertobat dan dengar lu, adanya orang percaya sama Yesus dan bertobatan, dia akan selamat. Namboru sekali lagi. Ketika Yesus mati di kayu salib untuk menebus kesalahan manusia, kan, betul? Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, setelah Yesus mati di kayu salib, masih ada nggak orang jahat Namboru? Itu pilihan, orang jahat tuh pilihan dia. Tapi kalau orang ikut, masih ada nggak orang yang memilih? Masih ada nggak orang memilih? Masih ada nggak orang yang memilih menjadi jahat setelah Yesus mati di kayu salib? Oh banyak lah, kayak kau inilah. Jadi apa gunanya Yesus mati di kayu salib, Namboru? Yang percaya dia itu akan selamat. Yang percaya Yesus itu yang selamat. Oke, sekarang saya tanya. Kalau kau percaya bahwa Yesus adalah Allah, Tuhan, bahwa aku adalah Dia, maka kau mati akan dosamu. Sekarang saya tanya, apakah Maria ibunya Yesus adalah orang yang percaya pada Yesus? Enggak, aku bertanya dulu. Baik, kalau bertanya dari tadi percaya terus kau. Nggak mau aku. Aku dulu bertanya. Maria ibunya Yesus adalah orang yang percaya kepada Yesus? Buka dulu. Abu Daud 61. Banyak kali pertanyaan tadi. Nah, aku terus tanya. Nah, aku pelajari dulu kitabmu. Dan kitabku aja. Kau percaya kitabku atau kitabmu? Jelaskan dulu. Abu Daud itu bukan kitabku. Abu Daud 61. Kitabku itu Quran, Namboru. Itu hadis. Quran surah Abu Daud. Oh, enggak tahu kau ini. Quran surah Abu Daud. Enggak tahu kau ini. Surah Abu Daud. Quran Abu Daud, cepat. Kristen. Ini aja kau buka dari HP. Apa yang kau buka, Namboru? Quran? Abu Daud 61. Iya, Quran apa? Abu Daud 61. Hah? Abu Daud 61. Quran apa tadi Namboru bilang? Quran surah Abu Daud gitu? Nah, Abu Daud 61. Iya. Coba dari HP-mu buka. Namboru. Nah. Iya, Abu Daud itu apa? Kitab apa Abu Daud itu? Kitab Al-Quran. Quran Abu Daud 61. Awak kau. Kristen. Iya, karena kau mengerti maunya kau jelaskan. Al-Quran. Kau jelaskan. Kalau kau mengerti kitabmu, kau jelaskan. Yang betulnya begini loh, Namboru, yang salah begini. Tunjukkan. Udahlah Namboru ya. Udahlah, Namboru. Jangan dulu, kau nggak ada kau jawab pertanyaanku. Jantung pula nanti kau Namboru. Gak mungkin kita menjelaskan kepada orang yang bodoh, Bang. Ya enggak aja. Abu Daud katanya Quran, ya enggak. Quran surah Abu Daud katanya. Dilanjutkan pun nggak nyampe otaknya itu. Ya kan? Sama halnya ada anak kecil bertanya kepada kita, ya, coba buka dalam buku sejarah. Ya. Apa? Coba buka dalam buku, coba buka dalam buku agama katanya. Apa sih rumus Pitagoras? Kata. Mau nanggapin orang kayak gitu lagi yang bertanya? Dibilang sama kalian, coba buka buku agama katanya. Apa sih di situ tertulis rumus Pitagoras katanya?
Dia mau tahu rumus Pitagoras, tapi dia minta kita buka buku agama. Kalau kalian ladeni orang kayak gitu, maka kalian lebih gila daripada dia. Kenapa diladeni lagi? Oke, Iwan Gea, selamat bergabung Iwan Gea. Kenapa kau naikin Bapak? Iwan Gea. Kenapa kau naikin Bapak? Aduh. Ya, Iwan Gea. Iya ya. Selamat siang. Moderator di bawah ada Ustadz Yusuf P itu minta naik, tolong dinaikkan moderator. Iwan Gea. Iya ya. Iwan Gea. Islam Ya. Kristen, Iwan Gea. Aku tadi dinaikkan Ya, anakku. Islam ini. Kristen. Tadi aku dinaikkan sama anakku. Ya nggak apa-apa lah. Iya, aku Kristen, Kristen. Oh, mau diskusi? Enggak, tadi anakku naikkan aku gitu. Nggak apa-apa lah, udah terlanjur naik. Nggak apa-apa. Assalamualaikum Bang Iya, Farouk. Dinda Iwan Gea-nya mau diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Enggak, saya mau tanya sama Bang Farouk, itu surah Quran surah Abu Daud itu juz berapa sih ya? Aduh, saya ngakak di sini. Quran surah Abu Daud itu juz berapa gitu loh. Masya Allah. Ya, Bang Iwan gimana? Anda silakan on cam, Bang Iwan, Dinda Iwan. Kalau Anda on cam, kita izinkan untuk bertanya loh. Kalau tidak on cam, ya kita kaji tema. Si Sal ada di bawah tadi, Sal. Naikkan, minta. Oh, udah on cam dia. Ya, silakan. Ya, Dinda Iwan Gea karena sudah on cam silakan. Kita izinkan untuk bertanya. Ya, tadi anakku naikkan aku. Jadi setelah naik, dia bilang ini Pak. Jadi ya udahlah, udah terlanjur naik, mau bilang apa kita kan? Ayo lah, nggak masalah. Lanjut. Ya silakan, kalau ada yang mau ditanyakan tentang iman Islam silakan. Karena kan Adinda kan sudah apa, sudah on cam kan. Kita izinkan Ya. untuk bertanya. Enggak, aku nanya topiknya ini aja. Oh, topik ini. Ya, ini Ya. ini berupa nasihat sebenarnya, Pak Iwan. Ya, Ini nasihat Yang kita semua. Bang Farouk, Apa nasihatnya? yang penting tadi Bang Menyembah Farouk kepada seharusnya sosok jawab itu. Dan, gitu kan? Lanjut. Apa itu, Sar? Ini nasihat untuk kita semua. Apa nasihatnya? Stop menyembah pada sosok yang tidak bercelana. Yang jadi pertanyaan, ya saudara Iwan sepakat enggak? Untuk kita jangan menyembah pada sosok yang enggak bercelana. Sepakat enggak? tak ada perintah mengatakan kita menyembah pada sosok yang tidak bercelana, tetapi yang ada kita menyembah pada Tuhan yang benar. Terima kasih. Enggak, saya tanya gini, ini narasi ini berupa nasihat untuk kita semua. Apa nasihatnya? Jangan menyembah pada sosok yang tak bercelana. Ketika Bapak Iwan ini diajak nih, Pak Iwan, jangan nyembah pada sosok yang nggak bercelana. Sepakat nggak? Itu kan narasimu, bro. Tidak ada di ayat firman Tuhan. Silakan Ustadz, kalau mau masuk Ustadz, silakan Ustadz. Ya, Kok hilang suaranya ya? Ada Ustadz, ada. Oh. Ada. Ada, iya. Enggak, tadi seharusnya Bang Farouk jawab itu. Quran surah Abu Daud itu ada di juz 32 gitu. Jangan dibiarkan, jangan diturunkan, kasih pelajaran yang kayak gitu. Biar dia suruh cari gitu di Quran surah Abu Daud juz 32. Kan kayak gitu. Ada aja bikin ngakak sore-sore. Aduh. Bang Iwan, ya selamat sore. jumpa lagi Pak Ustadz. Iya, jumpa lagi Bang Iwan. Ada apa gerangan naik? Kebetulan saya mampir nih di tempat abang saya, Bang Farouk nih. Ini kan anakku tadi coba multi, tiba-tiba aku naik, dia serahkan kepada aku. Jadi udah terlanjur naik, ya udahlah, mungkin aja lah.
Oh ya 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 ya. Bagus lah kalau seperti itu. Nggak apa-apa ya. Lanjut aja. Nggak apa-apa diskusi. Ya nyantai aja. Yang penting Bang Iwan nggak nanya sama Bang Faruk. Rumus Pitagoras ada di hadis nomor berapa? Gawat nanti gitu. Kalau rumus Pitagoras ditanyakan lewat hadis. Kalau kayak gitu Bang Iwan, saya pun kabur dari Bang Faruk. Kalau Bang Iwan nanya kayak gitu, bikin ketawa. Oke, mungkin ada yang didiskusikan Bang Iwan. Bisa sama Bang Faruk, bisa sama saya. Saya ada waktu nih, sekitar setengah jam sampai 1 jam lah. Ya, udahlah, udah terlanjur naik kan. Ini mau nanya topiknya ini aja. Ini stop sembahyang tidak bercelana. Itu maksudnya apa sih? Terserah deh Bang Faruk atau saya yang mau jawab, terserah. Bang Faruk aja dah jelaskan topiknya kan, lebih afdol gitu. Silakan Bang Faruk. Ya jadi gini ya untuk Lai Iwan dengar ya. Topik saya ini berupa nasihat untuk kita bersama. Apa nasihatnya? Jangan menyembah pada sosok yang nggak bercelana. Tapi untuk mengetahui hal itu, ya satu sama lain kita harus terbuka. Siapa sesembahan kami? Kalau ditanya Faruk, Ustaz Yusuf PI, siapa sesembahan kalian? Allah. Kan gitu. Bagaimana historikal dari sesembahan kalian? Kami bisa mengutip ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ya, salah satunya di mana dikatakan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluk, tidak setara dengan makhluk. Yang butuh celana itu makhluk, bukan Allah. Kenapa? Karena Allah tak butuh apapun dan Allah tidak butuh siapapun. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka dia tidak membutuhkan apapun yang dibutuhkan oleh makhluk yang beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada yang setara dengan dia. Karena dia tiada yang setara dengan dia, maka segala apa yang setara dengan makhluk tidak pantas disetarakan bagi Tuhan itu sendiri. Sekarang saya tanya kepada Lai Iwan, kalau Lai Iwan menyembahnya kepada siapa? Saya menyembah kepada Tuhan Yesus. Kepada Yesus. Nah, muncul pertanyaan kan, Yesus kan pernah turun ke dunia kan, Lai Iwan kan? Benar. Pernah. Dan dia pernah mengalami kematian di kayu salib dalam iman kalian kan? Benar. Nah, ketika dia mati di kayu salib, apakah dia dalam kondisi bercelana? Tidak ada tertulis. Yohanes 19 nomor 23. Ya. Prajurit-prajurit itu mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi 4 bagian. Dan setelah itu mengambil jubahnya. Ketika prajurit-prajurit mengambil pakaiannya Yesus, apakah Yesus masih berpakaian? Tentu tidak. Tentu tidak. Berarti dia dalam kondisi tidak berpakaian kan? Betul. Oke. Ketika dia dalam kondisi tidak berpakaian, apakah Anda masih menganggap dia adalah sesembahan Anda? Oke. Saya mau jelaskan ya. Kalian sibuk mempertanyakan itu tentang celana. Sedangkan Tuhan Yesus saja menyerahkan nyawanya itu, dia tetap melakukannya. Apalagi seperti celana, bro. Nyawanya aja dia berikan untuk kami. Itu adalah bukti kasihnya. Itu adalah bukti kasihnya kepada kami, kemurahannya. Jangankan pakaian, jangankan celana yang Anda katakan, nyawanya pun dia berikan untuk kami, untuk umatnya. Terima kasih. Kalau boleh tahu Pak Iwan, di mana tertulis Yesus menyerahkan nyawanya untuk umat Kristen? Buktinya itu kan dia mati di kayu salib. Dia melakukannya. Saya tidak tanya kematiannya. Saya tidak tanya kematiannya. Saya tidak tanya kematiannya, tapi saya tanyakan narasi yang Anda katakan tadi. Dia menyerahkan nyawanya untuk Kristen. Di mana di situ tertulis? Data itu tertulis. Memang Tuhan itu juru selamat. Ada ayatnya. Saya nggak tanya dia juru selamat atau tidak, saya tidak tanya itu. Yang saya tanyakan, di mana datanya Yesus menyerahkan nyawanya untuk umat Kristen?
Tolong ulangi. Tadi Anda katakan Yesus itu menyerahkan nyawanya untuk kalian umat Kristen. Betul. Wajar dong, saya minta tanggung jawabnya. Di mana dalilnya? Di mana datanya? Yesus menyatakan menyerahkan nyawanya untuk umat Kristen. Di mana tertulisnya? Memang sih nggak ada tertulis, tetapi ayatnya nggak berbunyi seperti ayatnya nggak berbunyi demikian. Ayatnya nggak berbunyi demikian. Anda itu mencari-cari kesalahan daripada pembicaraan saya. Ayatnya nggak ada tertulis demikian. Tetapi ada ayat yang lain yang mengatakan demikian. Ya, Seperti ada apa? ayat lain. Persamaannya seperti apa ayatnya? Ya ayat yang Seperti persamaan itu di- seperti apa? Yang mendekati lah, yang mendekati narasi itu apa ayatnya? Seperti di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ya, dia apa mengirimkan katanya? anak yang tunggal. Dan di mana lagi satu lagi yang mengatakan Yesus itu memang datang sebagai manusia yang di Yesaya, dan dia akan menebus manusia. Terima kasih. Ketika dia dikatakan datang sebagai manusia, matinya kok jadi Tuhan? Tuhan kami tidak pernah mati. Tuhan Baca 1 kami tidak Korintus pernah 11 mati. nomor 26. 1 Korintus 11 nomor 26. Tolong dibacakan. Oke, izin Ustadz ya, saya baca Ustadz ya. Nih, 1 Korintus 11 nomor 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan kami tidak pernah mati. Narasi Anda tadi sudah benar. Yesus datang sebagai manusia. Cuman persoalannya, ketika dia datang sebagai manusia, meninggalnya kok jadi Tuhan. Tuhan kami tidak pernah mati. Oh, berarti bohong ya. Paulus dalam 1 Korintus 11:26 bohong ya. Yang Anda tanya itu di Di satu sini Korintus. dikatakan mati loh. Betul, dengar dulu. Di 1 Korintus 11 ayat 26 itu yang Anda tanyakan itu, di situ juga ada jawabannya. Karena firman Tuhan kami itu Iya, di nomor sempurna. berapa? Dia sanggup menjawab Di nomor pertanyaan itu sendiri. Apanya? Iya, di nomor berapa jawabannya? Di situ juga ada Karena gini jawabannya. ya, makanya kita gini. Di situ Gini, juga ada bentar, jawabannya. Bentar, Iwan Gea, bentar gitu, bentar Iwan Gea. Iya. Iwan Gea ya. Makanya inilah yang membuat kita ini mengajak teman-teman Kristen itu untuk membaca Bibelnya. Karena apa? Terkadang ketika kalian menceritakan tentang iman kalian, apa yang kalian katakan tentang iman kalian itu kontradiksi dengan Bibel kalian. Di sisi lain kalian imani Tuhan itu tidak mati. Benar, bagus. Itu buktinya akal Anda sehat. Tetapi ketika kita tunjukkan Bibel Anda mengatakan hal yang sebaliknya. 1 Korintus 11 nomor 26 Tuhan Anda mati. Yohanes 20 nomor 13 Tuhan Anda mati. Lukas 24 nomor 3 Tuhan Anda mati. Lantas yang mana mau kami percaya, omongan kalian atau Bibel kalian? Jadi ayat yang Anda tanyakan tadi, di situ juga ada jawabannya Pak Ustadz. Nggak usah Iya, kemana-mana di nomor kita. berapa? Pak Ustadz yang di sebelah, Pak Ustadz yang Oh sebelah. ya. Ayat yang Anda tanya tadi, di situ juga ada jawabannya. Nggak perlu kita kemana-mana. Di situ juga ada jawabannya. Itulah Silakan Ustaz Yusuf, sempurnanya. masuk Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf masuk, silakan Ustaz Yusuf. Gak apa-apa Bang Faruk, saya mau denger dulu. Saya sambil setting-setting, ada yang di setting ini. Lanjut. Anda tanya di 1 Korintus 11 ayat 26, jawabannya juga ada di 1 Korintus 11 ayat 26. Itulah sempurnanya Alkitab kami. Setiap dia ditanya tentang dirinya, dia bisa menjawab sendiri tanpa memerlukan buku lain. Enggak seperti kitab tetangga sebelah. Kalau dia menjawab dirinya, dia harus membutuhkan buku-buku lain untuk memperjelas pertanyaan demikian. Di situ ada jawabannya. Mau Anda saya jawab jawabkan? dengan analogi ya. Iya, Jawab saya dengan bisa analogi jawab. ya. Saya sampaikan dengan analogi. Anda katakan ketika Anda mengatakan tadi Tuhan Anda tidak mati, sementara ketika aku tunjukkan data dalam Bible Tuhan Anda itu mati, maka Anda mengatakan ketika aku bertanya tentang Tuhan Anda yang kenapa Bible Anda dan perkataan Anda itu kontradiksi, Anda memberikan data yang kutunjukkan. Gitu loh. Itu bukan sebuah diskusi. Di situ ada Itu, jawabannya. Saya jelaskan. Di dalam dalam 1 Korintus 11:26 Tuhan Anda dikatakan mati. Betul. Sementara dalam iman Anda Tuhan Anda mati nggak? Tidak Tuhan Anda pernah mati mati. nggak? Tidak pernah mati. Nah, 1 Korintus 11:26 mengatakan Tuhan Anda mati nggak? Mati. Di situ juga ada jawabannya. Beda nggak?
Beda nggak narasi Anda dengan apa yang tertulis dalam 1 Korintus 11:26? Justru di ayat itu ada jawabannya, Tuhan kami tidak pernah mati. Itu loh. 1 Korintus 11:26 Tuhan Anda mengatakan Tuhan Anda mati. Sementara dalam iman Anda Tuhan Anda mati. Maka saya berikan analogi kepada Anda. Ya, saya berikan kepada Anda analogi. Itu sama analoginya dengan begini, gitu loh. Saya kan belum jelaskan, kamu sudah potong. Yaudah silakan dijelaskan, silakan. Ya kan? Jadi di situ dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Di sini jelas dikatakan kematian Tuhan, tetapi ada sambungannya sampai Ia datang. Ingat, kalau Tuhan kami mati, nggak mungkin Dia datang kembali. Jelaskan, kalau Tuhan kami mati, Dia tidak mungkin datang kembali. Disitulah ada jawabannya. Yang jadi pertanyaan saya di dalam 1 Korintus 11:26 itu, ya, kalian diperintahkan mengkabarkan kematian Tuhan atau kehidupan Tuhan. Di situ tertulis kematian Tuhan atau di situ tertulis kematian Tuhan atau kehidupan Tuhan. Jadi begini, yang meninggal itu kemanusiaannya, gelarnya ketuhanan. Adakah tertulis di situ? Adakah tertulis di situ yang meninggal kemanusiaannya? Di situ yang dikatakan kematian Tuhan atau kematian manusia? Begini, keilahiannya itu kembali kepada pribadinya. Ya, yang mati di kayu salib itu adalah kemanusiaannya. Adakah tertulis di situ keilahiannya kembali pada keilahiannya? Karena kepada Tuhan dirinya, kami, adakah tertulis di situ? Tuhan kami punya keilahiannya kembali pada dirinya, adakah tertulis? Tuhan kami punya dua natur. Adakah tertulis dalam Bible Tuhan kalian punya dua natur? Adakah data dalam Bible dikatakan Tuhan punya dua natur? Tidak ada. Bisa membedakan. Tetapi ada ayat mengatakan Tuhan tidak boleh mati. Tuhan tidak bisa mati. Loh, ya berarti 1 Korintus 11:26 salah kan? Itu kan kepribadian yang mati, kemanusiaan yang mati. Keilahiannya kembali kepada jati dirinya. Maka gelarnya itu tetap melekat kepada Dia. Di situ tertulisnya kemanusiaan yang mati atau Tuhan yang mati. Kalau Anda mati, apa gelar Anda ikut mati juga? Yang saya tanyakan, jangan sama-samakan saya sama Tuhan Anda, Dinda. Enggak, memang itu kenyataannya. Yang saya tanyakan, dalam 1 Korintus 11:26 yang dikatakan kemanusiaan yang mati atau Tuhan yang mati? Tuhan yang mati. Udah jelas. Tetapi begini ya, dia datang kembali karena Tuhan Yesus itu sudah kami anggap Tuhan, maka gelarnya itu tetap Tuhan. Maka yang mati itu kemanusiaannya. Tuhan tidak pernah mati. Tuhan kami tidak pernah mati. Kalau dia mati, dia tidak mungkin datang kembali. Sekarang saya tanya, dalam 1 Korintus 11:26 itu tadi tertulis Tuhan yang mati atau kemanusiaan yang mati? Yesus itu punya dua natur, keilahian. Di mana Yesus mengklaim dirinya punya dua natur? Di mana Yesus mengklaim dirinya punya dua natur? Di mana tertulis? Apanya? Enggak, ini agak ribut sini. Di mana tertulis Yesus mengklaim dirinya punya dua natur? Di mana? Karena yang pertama dia adalah Sang Firman yang jadi manusia. Ya, Yesus. Di mana Yesus mengklaim dirinya adalah Sang Firman yang jadi manusia? Di mana Yesus mengklaim dirinya Aku adalah Sang Firman yang jadi manusia? Di mana Yesus berkata begitu? Tidak ada, tetapi ada ayat 1 Yohanes ayat 1. Pada mulanya, ya. Begini Pak Ustaz, Bang Faris. Apapun yang Anda katakan tentang Tuhan Yesus kami, yang kalian katakan tidak bercelana, yang beginilah segala macam lah, itu menurut Anda. Tetapi yang intinya begini, intinya hasil akhirnya itu apa?
dia dapat bangkit dan dia naik ke surga. Dan saat ini Tuhan kami, Yesus kami di pangkuan Bapa. Jadi mau ini kalian tanyakan, mau itu kalian tanyakan, yang penting hasil akhirnya itu adalah kemenangan, kepastian. Terima kasih. Oke, sekarang saya bisa buktikan kalau dia dalam api yang kekal gimana? Bersama Silakan. dengan iblis. Saya bisa buktikan kalau dia dalam api yang kekal bersama dengan iblis gimana? Silakan. Oke. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Sekarang saya tanya, berdasarkan narasi Galatia 3:13 tadi, dengan jalan apa Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Di situ Yesus tidak kena terkutuk kan? Saya tanya, di Ya. situ tertulisnya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab Ya. ada tertulis, terkutuklah orang tergantung di kayu salib. Berdasarkan narasi Galatia 3:13, dengan jalan menjadi apa Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Dengan jalan menjadi apa? Ya mati di kayu salib. Aduh, dibaca lagi lah. Aduh, tinggal baca loh jawabannya. Jawaban dari pertanyaanku tinggal kau baca Galatia 3:13-nya secara utuh. Dengan jalan menjadi apa Kristus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Jadi gini ya, saya mau jelaskan. Itu sudah tercatat di Ulangan 21. Jangan dijelaskan. Jangan dijelaskan. Jangan dulu jelaskan. Saya tanya ke Anda. Berdasarkan Galatia 3:13, dengan jalan menjadi apa Kristus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Menjadi kutuk. Menanggung kutuk. Menjadi kutuk. Menanggung kutuk. Nah itu. Sekarang Ya. baca. Iya. Dengan jalan Ya. menjadi kutuk. Sekarang baca. Betul. Dalam Matius 25:41. Baca Matius Ya. 25:41. Ya. Matius, nih, Matius 25 nomor 41. Apa katanya di sini? Ya, nomor 41. Kita baca ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Berdasarkan Matius 25:41 ini, orang-orang terkutuk akan dienyahkan ke dalam apa? Orang-orang terkutuk dienyahkan ke dalam apa? Dalam api kekal. Api yang kekal. Galatia 3:13. Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Kutuk. Sudah? Lalu silakan Anda simpulkan. Oke. Kutuk kan? Nah, sekarang saya tanya, Yesus itu di neraka atau di surga? Di surga. Anda menjawab di surga setelah Anda mengangkangi Bible Anda sendiri. Enggak, saya kan belum jelaskan. Saya kan belum jelaskan. Kan Anda tanya Tuhan Yesus di mana, aku katakan di surga. Anda belum tanya kepadaku, tolong dijelaskan dulu ayatnya. Saya jelaskan. Ya kan? Ya silakan jelaskan. Jadi begini, ya, manusia itu, ya, manusia satu pun tak ada yang bisa lolos dari hukum Taurat. Semua pasti kena hukum. Ya. Di mana datanya? Di mana datanya, Le? Memang nggak ada datanya. Tetapi kita Gimana sih nggak ada datanya, tapi abang ngomong gitu aneh juga. dengar. Kita kan kasih kesempatan berbicara, ya jangan dipotong dong. Kalau memang kita nggak mau jelaskan, silakan, nggak masalah, turunkan. Memang nggak ada datanya. Semua manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Saya kasih pemahaman. Jadi contohnya begini ya, saudara. Seandainya aku ini punya salah dosa dengan Anda, dan ketika Anda melaporkan saya kepada pihak hukum, saya dihukum sekian bulan dan saya didenda sekian tahun, sekian rupiah, dan saya tidak sanggup membayarnya
Karena saya tidak sanggup membayar itu, denda itu, maka saya akan menjalani hukuman tadi, yaitulah kutuk tadi. Ya, tapi ketika ada orang lain di luar sana yang mau menebus saya, katanya dia mau menanggung kutuk itu, semua kerugianmu dia bayar, dan dia bayar semuanya, maka saya lepas daripada kutuk. Maka Tuhan Yesus itu mati di kayu salib menanggung kutuk semua umat, bukan hanya umat Kristen, tetapi semua umat manusia, termasuk Anda. Kalau Anda kembali kepada Tuhan, Tuhan sudah menanggung semua dosamu. Jadi dia sudah menebus kami dari hukum Taurat itu, dari kutuk itu, menjadi kena kutuk, maka genaplah firman Tuhan ya. Jadi Yesus itu mati karena menanggung dosa kami, menanggung kutuk kami yang tadinya untuk kami diperbuat, kami yang menanggungnya, tetapi dia menanggungnya. Karena itulah bukti kebesaran kasih Allah kepada kami. Terima kasih. Mau ditanggapin Ustaz? Lanjutlah Bang. Lanjut dulu, saya pusing dengarnya, ngomong apa sih kan gitu. Teman-teman, ya kalau saya pribadi, saya bisa buktikan bahwasannya dia berbohong pada waktu yang sama. Silakan. Ya, ciri-ciri dari seorang pembohong, dia tidak akan mampu mengulangi perkataannya. Karena apa? Karena yang dia katakan hanya bualan saja tanpa data yang ada. Nah, kita buktikan dia jujur atau bohong. Lai Iwan, bisa tolong ulangi lagi narasimu di awal tadi, Lai? Ulangi lagi. Simak teman-teman ya. Sama nggak penjelasannya? Sama nggak kata-katanya? Dengar, simak. Apa ada saya ulang? Bisa ulangi lagi narasimu tadi yang tadi itu dari awal sampai akhir. Bisa diulangi lagi? Jadi begini. Silakan dijelaskan lagi tentang kutuk tadi, diulangi lagi tentang kutuk tadi, silakan. Ulangi lagi semua bisa. Manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Dan tidak ada yang dolos. Ya. Jadi hukumannya upah dosa itu adalah maut, itu dosa itu upahnya maut, itu kematian. Jadi demikian saudara, saya kasih jelasan pemahaman dulu ya. Bukan, nggak akan pernah berubah. Dengar dulu. Udah berubah itu. Dengar ya. Udah berubah. Seandainya tadi aku punya kesalahan dengan kamu, Udah berubah. Tadi di narasi di awal, Lai nggak berkata upah dosa adalah maut, nggak ada kalimat kayak gitu. Saya lupa mengatakannya tadi. Ya udah, kalau memang tidak mau dijelaskan, turunkan aja, nggak masalah. Nggak apa-apa gini loh. Kalau Anda mengatakan narasimu aja, kan saya mau jelaskan. Kalau aku tadi punya dosa kepada Anda dan Anda melaporkan aku kepada hukum, saya kena denda sekian. Saya harus ganti rugi dan saya harus masuk penjara ketika saya tidak mampu membayarnya. Maka saya menanggung kutuk itu, yaitu saya masuk penjara. Tetapi ketika ada orang di luar sana yang mengasihi saya, dia mau menebus aku daripada itu, maka dia menanggung semua kerugian tadi. Dia bayarkan kepadamu kerugian dan dia menyelesaikan semua persoalan di dalam penjara. Dan ketika itu saya bebas. Maka Tuhan Yesus itu yang tadinya kutuk itu untuk kami, dia menanggung, diberikan kepada dia. Ya, bukan hanya untuk kutuk kami orang percaya kepada dia, termasuk kepada Anda. Kalau Anda kembali kepada Tuhan Yesus, maka saya pastikan hidupmu juga diselamatkan. Kamu tidak akan menanggung kutuk itu. Iya, di mana tertulis penjelasan ini, Lai? Penjelasan yang kau sampaikan ini tertulis di mana, Lai? Penjelasannya? Penjelasan yang kau sampaikan ini tadi panjang lebar itu tertulisnya di mana? Tertulisnya di, bentar saya carikan ya. Jadi teman-teman, ya ini kita berbicara dengan data ya. Kalaulah teman-teman Kristen ini tahu Bibelnya, ya Yesus itu dinyatakan terkutuk bukan hanya karena dia mati di kayu salib, bukan karena dia menebus kutuk hukum Taurat, bukan. Sejak dia hidup pun di atas bumi, dinyatakan oleh Paulus dalam Galatia 3:10, dalam Galatia 3:10 dia pun sudah terkutuk. Musa pun terkutuk. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, kata Paulus, Galatia 3 nomor 10.
Jadi bukan ketika mati dia ini terkutuk karena menebus mereka dari kutuk hukum Taurat, tidak ada. Itulah luar biasanya tulisan-tulisannya Paulus. Ya, Paulus itu mengutuk hukum Taurat. Ketika dia mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan, berarti dia telah mengutuk Tuhannya Musa yang telah menurunkan kitab hukum Taurat kepada Musa. Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44. Hukum Taurat ini adalah berkah, rahmat bagi Bani Israel setelah mereka lepas dari cengkraman Fir'aun. Supaya memberikan keselamatan bagi mereka, menjamin satu sama yang lain, mereka tidak saling menzalimi, tidak saling menyakiti. Maka diturunkan hukum Taurat atas mereka. Ayatnya 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab Ya, juga silakan. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Terima kasih. Oke, silakan komparasikan apa yang Anda sampaikan tadi dengan data yang Anda sampaikan tadi barusan. Silakan. Apa korelasinya? Ya, memang Tuhan Yesus itu mati sekali untuk dosa kita. Saat ini Tuhan Yesus sudah kasih pilihan kepada kita. Ya, mau datang kepada Tuhan Yesus. Begini, dengar dulu. Ya, Tuhan Yesus mati sekali untuk dosa kita. Jadi sekarang kita tinggal pilih, kita mau datang kepada Tuhan Yesus atau tidak. Itu narasinya. Tenang dulu bicara. Yang saya tanyakan, di mana tertulis Yesus mengatakan dia siap mati untuk menebus dosa manusia? Di mana? Di mana tertulis begitu pernyataannya Yesus? Tidak ada tertulis, tapi sudah dibuatkan. Tidak ada tertulis. Di mana tapi dinubuatkan Yesus harus? Di mana dinubuatkan Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Di mana dinubuatkan? Sementara Yesus mengajarkan seorang anak tidak menanggung dosa ayahnya, seorang ayah juga tidak menanggung dosa anaknya. Oke, mau jawabannya? Iya, di mana? Di Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Terima kasih. Mu di situ siapa? Kami umat percaya, termasuk Anda juga, semua manusia. Saya ulangi baca. Semua. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, engkau di situ siapa? Pribadi Oleh aku, karena engkau berharga di mataku dan mulia, engkau di situ siapa? aku, Hah? aku. Engkau di situ siapa? Kan di situ dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku Ya. mengasihi engkau. Engkau di situ siapa? Oleh karena engkau mengasihi, oleh karena engkau berharga di mataku, engkau di situ siapa? Aku dan kamu. Kok aku dan kamu? Ya Iya. Allah. Iya. Aku dan kamu. Kalau kamu Di iman situ ini, kan tertulis, makanya Laye, dengar dulu, ya. Di situ ada kata engkau, ada kataku, ada katamu, ya. Itu bukan nubuat, itu firman, itu wahyu yang diterima Yesaya dari Tuhannya. Engkau di situ Nabi Yesaya. Betul. Engkau di situ oleh karena engkau Yesaya berharga di mataku Tuhan dan mulia. Itu perkataan kepada Yesaya, bukan nubuat itu. Ya enggak aja. Dan aku Tuhanmu Yesaya dan aku Tuhanmu Yesaya mengasihi engkau. Aku Tuhanmu Yesaya ya memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Gak ada urusannya itu dengan Yesus dan Karistin. Ngarang aja. Dan di situ pun tidak ada dikatakan. Ustadz, lanjut Ustadz, bisa Ustadz. Aku mau persiapan asar. jadi aku ada pesan untuk abang ya, untuk Bang Harun sebelum saya mau turun. Kulihat Anda sangat pintar ya untuk memahami kitab Kristen ya, kitab suci kami. Anda agak, kita bilang handal ya, menghafal dan meyakini dan sudah membaca semua ayat kitab. Tapi saya punya pesan untuk Anda di Yohanes
5 ayat 39 sampai 40. Demikian firman Tuhan ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangkal bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Jadi Anda memang pandai untuk menyelidiki kitab-kitab suci ini, tetapi percuma kalau Anda tidak datang kepada Yesus, maka Anda tidak akan mendapatkan hidup yang benar itu. Terima kasih. Jangan turun bentar bang, bentar. Tadi aku mau nanggapin sedikit nih. Abang yakin Yesus tuh mati di kayu salib itu untuk menebus dosa orang Kristen? Semua orang Kristen? Semua umat manusia. Berarti abang yakin orang Kristen itu semua masuk surga atas mati Yesus di kayu salib, betul? Yang bagi yang melakukan perintah Bapaknya. Oke, pokoknya orang Kristen kan, Yesus mati Yohanes 1:29 atas matinya Yesus salib untuk menebus dosa dunia, betul? Yohanes Itu 1:29. nanti itu betul belakang nanti. Begini saya jelaskan dulu ya. Kristen Tadi itu aku kan kamu bilang, tadi kan Bapak bilang kan, Yesus mati di kayu salib untuk menebus kutuk hukum Taurat, kutuk orang Kristen, betul? betul. Nah, berarti ketika ditebus sama Yesus kutuk orang Kristen, jaminannya surga atau tidak? Jaminan surga. Oke, menurut daripada Matius 7, 21 sampai 23 itu orang siapa yang diusir Yesus? Coba baca. Anda yang bacalah, Mas Anda tanya aku yang baca. Menurut daripada Matius 7 nomor 21 sampai 23, 22, 23, ini Kristen mana yang diusir Yesus? Yang benar perkataanmu apa perkataan Bible, Pak? Silakan, Pak. Jadi apa yang mau kamu tanyakan situ? Nah, katanya begini, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Yesus, Yesus, bukankah kami bertembok di nama Yesus dan mengusir setan demi nama Yesus dan mengadakan banyak mukjizat demi nama Yesus. 23-nya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu Kristen mana lagi itu? Oke. Saya bisa jelaskan ya. Jadi begini. Oke, silakan. Jawabannya itu ada di Lukas 18 ayat 8 ya. Jadi demikian firman Tuhan. Begini ya. Menjadi seorang Kristen, menjadi seorang pengikut Kristus bukan jaminan untuk masuk surga. Tetapi bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa, menuruti firman Tuhan. Ya, kalau dia katakan dia Kristen tapi dia jauh daripada dosa, itu yang berlaku untuk seperti mereka. Ya, yang hamba-hamba Tuhan yang bernubuat tentang Tuhan tetapi mereka tidak bisa mempertahankan iman mereka, maka itu yang akan dikatakan Tuhan enyah kau daripada kau. Ya, yang tidak siap mempertahankan. Jadi ayatnya begini, harus orang yang mempertahankan imannya. Ya, artinya orang yang betul-betul melakukan firman Tuhan, betul-betul taat kepada Tuhan, bukannya datang ke gereja tapi perbuatannya jauh kepada Tuhan, yang masih melakukan hal yang berdosa. Tidak, firman itu berlaku kepada mereka yang betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Makanya Tuhan itu nanti ketika datang, dia tidak menanyakan apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu perbuat. Jawabannya itu di Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi bagi kami pengikut Yesus, kami harus mempertahankan iman kami di dunia ini sampai kedatangan Tuhan kami kembali. Terima kasih. Boleh tanya satu? Bentar ya Bang ya. Boleh tanya satu dari narasi Bang Iwan tadi Bang? Bentar lagi. Iya, satu aja pertanyaan saya sama Bang Iwan. Dia tadi membawa tuh ya Matius 7 nomor 21 kan kayak gitu. Kata Yesus, tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Lalu Bang Iwan jawab pakai Matius. Saya mau tanya, kehendak Bapa di sorga itu adakah menyuruh Anda menyembah dan menuhankan Yesus? Coba, di mana kehendak Bapa di surga?
menyuruh Anda menyembah dan menuhankan Yesus? Coba tunjukkan ayatnya sama saya. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung ya, dan ada terakhir nih, ada seorang Kristen yang ya itulah tadi, ketika seperti yang Hakimi Faruk sampaikan tadi, kalau ngarang ya tanpa ada data, tak ada dalil yang pasti, maka ketika menafsir sendiri, maka ketika diulang itu akan menjadi berbeda. Nah, disinilah maka ketika orang-orang Kristen selalu kepedean menyatakan bahwasanya apa yang ia sampaikan melalui forum-forum ya, perdebatan-perdebatan, terus ketika ada soal jawab, mereka selalu berkata orang Kristen ini dituntun oleh Roh Kudus. Nah, di sini Roh Kudusnya entah linglung, entah gimana ya, sehingga memberikan penjelasannya pun yang atas bimbingan Roh Kudus itu berubah-ubah gitu ya. Nah, ketika ditanyakan perihal masalah Matius ya, Matius 7:21 hingga 23, dia katakan bahwasanya Kristen itu, menjadi Kristen itu tidak mutlak ya, tidak selalu akan masuk surga. Padahal sebelumnya dia sudah berkata bahwasanya setiap orang Kristen yang menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan pasti masuk surga, menjadi sebuah kepastian gitu ya, pasti masuk surga. Namun endingnya berkata tidak masuk surga ketika dipertanyakan perihal apa yang tertulis di dalam Matius 7:21 hingga 23. Nah, di sini menjadi kerancuan ya, rancu, kontradiksi jadinya. Nah, Roh Kudusnya entah kemana. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Bidusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib.